Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik bukan? Doa dan harapan saya, saudara dan kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh sukacita. Salam waktunya mengalami terobosan. Para pendengar dengan melekat dalam Tuhan, agar kita dapat mengalami terobosan hidup, tetaplah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan dalam setiap harinya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini satu kesempatan yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau berfirman melalui hamba-Mu lewat renungan yang disampaikan pada hari ini. Agar apa yang firman Tuhan sampaikan merupakan isi hati-Mu untuk kami semua. Maka dari itu Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu, membawa hati dan pikiran kami untuk tetap terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Semakin berakar agar kami dalam menghadapi tantangan kehidupan ini tidak mudah digoyahkan karena firman-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema terus bertumbuh. Firman Tuhan terdapat dalam Ayub 8 ayat 11, demikian firman-Nya. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Kekasih Kristus, pohon pandan akan bertumbuh tinggi di rawa karena ada air yang dapat menunjang pertumbuhan pohon tersebut. Demikian juga dengan tumbuhan mensiang, yaitu sejenis rumput teki-tekian. Tentunya kita mengetahui bahwa tanda dari sesuatu yang hidup adalah bertumbuh. Kalau iman kita adalah iman yang hidup, maka iman itu harus bertumbuh. Sebab tujuan pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus tidak lain adalah supaya kita rajin dan berhasil. Tetapi tidak semua orang yang memiliki iman seperti itu. Iman yang hidup adalah iman yang mengalami pertumbuhan, karena pertumbuhan adalah ciri dari sesuatu yang hidup. Dan sesuatu yang hidup ditandai dengan pertumbuhan, pertambahan, pergerakan. Untuk dapat mengalami itu semua, butuh makanan dan minuman sebagai nutrisi agar terjadi pertumbuhan, sebagaimana halnya dengan tanaman mengalami pertumbuhan secara perlahan. Dan pertumbuhan dihasilkan dengan perawatan yang baik agar memiliki akar yang kuat. Dan akar yang kuat juga akan berdampak pada pohon yang kuat pula. Pohon itu tidak akan mudah goyah sekalipun diterpa angin kencang. Sebaliknya, ia akan memberi banyak manfaat bagi yang menanam dan bagi sekitar. Untuk terjadinya pertumbuhan yang baik terhadap kerohanian jemaat, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose yang merupakan jemaat baru, di mana mereka mengalami tantangan dari luar, berupa pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Injil. Oleh karena itu, Paulus memberikan kekuatan, dorongan, dan nasihat kepada jemaat agar memelihara kehidupan iman mereka. Keselamatan yang sudah mereka terima oleh karena percaya kepada Kristus kiranya tidak hilang, melainkan terus bertumbuh sehingga semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Pertumbuhan iman adalah sebuah keputusan atau sebuah komitmen. Justru dengan itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Tercatat dalam 2 Petrus 1 ayat 5. Rasul Petrus menekankan tentang kalimat berusaha untuk menambahkan. Kalimat ini memiliki pengertian yang menunjukkan sikap aktif dalam mengambil suatu keputusan. Sebab saat kita percaya pada Tuhan, tidak akan dapat terjadi pertumbuhan iman secara otomatis, melainkan butuh sebuah komitmen yang kuat. Karena untuk menambahkan iman masih perlu dan dibutuhkan seperti kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Tercatat dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. Pertumbuhan rohani berlangsung seumur hidup, dan pertumbuhan yang maksimal tidaklah didapatkan secara instan, tetapi memerlukan proses dan waktu. Waktulah yang akan memproses karakter kita. Semakin lama kita diproses dan tekun dalam menjalani proses itu, kehidupan kita akan semakin sempurna dan karakter kita akan semakin mendekat karakter Kristus.
kita akan semakin dimampukan untuk mengasihi semua orang. Dan inilah salah satu bukti dari pertumbuhan yang benar. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus bertumbuh dan jadilah orang percaya yang semakin seperti Yesus. Sebagaimana tumbuhan, untuk mengalami pertumbuhan sangat membutuhkan pupuk. Demikian juga dengan kerohanian kita. Bila membutuhkan pertumbuhan, maka dibutuhkan pupuk. Dan pupuk agar terjadinya pertumbuhan rohani adalah masalah dan penderitaan. Penderitaan dan masalah sering membuat kita pesimis, merasa tak berdaya dan tak mau berbuat apa-apa, sehingga membuat kehidupan kita menjadi stagnan. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha dan kerja keras serta kesungguhan hati untuk berjuang mengatasi segala rintangan. Kekasih Kristus, bila kita memperhatikan pohon, sekalipun sering mengalami terpaan angin yang kencang, pohon tersebut tetap tegar karena memiliki akar yang kuat. Begitu juga hidup kita, bila kita berakar kuat dalam Tuhan, sekalipun kita banyak menghadapi masalah, sepertinya situasi yang dihadapi itu sulit dan membingungkan, bahkan menjadikan kita sepertinya hilang harapan kepada Tuhan. Inilah hidup, dan ketahuilah dengan adanya masalah, maka kita akan mengerti kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kekasih Kristus, kita dalam mengiring Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah. Sekalipun demikian, janganlah takut dan penuh khawatir. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang akan tetap setia kepada kita pada saat berserah kepadanya. Dalam Roma 10 ayat 13 mengatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita terus bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk menuju kedewasaan. Milikilah komitmen untuk terus bertumbuh, karena pertumbuhan bukan hal yang otomatis. Dan berjuanglah untuk terus bertumbuh, sekalipun itu tidak mudah dan ada halangan serta rintangan. Namun sadarlah bahwa kita harus terus bertumbuh, karena itu adalah tanda iman kita yang hidup. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami, di mana kami dibawa untuk senantiasa tertanam di dalam Engkau, yaitu tertanam di dalam kebenaran firman-Mu agar terus makin berakar dan berakar. Lewat kami berakar dalam kebenaran firman-Mu, maka kami semakin kuat dalam menghadapi angin-angin badai, yaitu masalah yang menimpa kehidupan kami, sehingga kami tetap kuat dan tegar di dalam menghadapi semuanya ini. Karena firman itulah yang memberikan kekuatan, yang menjaga dan memberikan pengetahuan bahwa Tuhan ada dan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus, tolong kami butuh kekuatan daripada Tuhan untuk terus dimampukan dan untuk terus diberikan kemauan yang keras agar kami senantiasa terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Baik lewat pembacaan firman Tuhan maupun lewat renungan yang kami dengar. Tuhan tuntun senantiasa, biarlah Engkau terus senantiasa menegur, menginsapkan, mendorong dan membawa kehidupan iman kami untuk berubah agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.